bagaimana melaksanakan atau melakukan kegiatan audit keamanan SPBE sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Mungkin sebelum mulai, dipersilakan untuk dari perwakilan Kota Parepare atau Bapak Ibu yang mewakili, izin bisa menyampaikan sambutan ataupun maksud dan harapan dari kegiatan pada hari ini. Mungkin izin Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan. Pak Sekretaris izin. Ya, baik Pak. Makasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, izin Pak, kebetulan saya masih dalam perjalanan dinas juga ini Pak. Masih ya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mewakili Pak Inspektur untuk membuka sekaligus mendampingi teman-teman dalam rangka melaksanakan coaching klinik terkait dengan audit keamanan dan teknologi digital. Ya, itu mungkin saja Pak. Tidak usah mungkin terlalu panjang lebar. Kami ucapkan selamat kepada teman-teman. Mari kita mengikuti arahan kepada Bapak narasumber kita untuk menambah wawasan kita dalam rangka wawasan kita terkait dalam hal audit keamanan teknologi pemerintah. Saya kira cukup sekian Pak. Silakan Pak dilanjutkan. Ya. Baik, Pak Sekretaris, terima kasih. Izin mungkin untuk mempercepat proses kegiatan atau mengefektifkan kegiatan, izin saya share screen terkait paparan ataupun bahan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Izin apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk materinya? Baik, kalau begitu. Sudah Pak, sudah ya. Sebelumnya apakah untuk suara dari saya apakah cukup jelas atau patah-patah untuk suaranya? Cukup jelas Pak, cukup jelas Pak. Cukup jelas Pak. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut akan kami paparkan atau sampaikan terkait materi audit keamanan SPBE dari Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi dari Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara selaku latih pemerintah atau unit kerja yang melaksanakan audit keamanan khususnya pada audit eksternal. Selanjutnya, next. Perkenalkan diri, saya Alvara Esvidial, Saniman Ahli Pertama dari BSSN. Untuk pengalaman, saya pernah menjadi Ketua Tim Audit Keamanan Eksternal pada aplikasi khusus BSSN, kemudian Ketua Tim Audit Keamanan Eksternal pada aplikasi khusus Pemprov Jawa Barat, serta yang terakhir adalah Ketua Tim Audit Keamanan Eksternal aplikasi umum Serikandi Andri di tahun 2026. Ini sedikit pengalaman terkait pelaksanaan audit keamanan SPBE. Nah, mungkin selanjutnya pada agenda pada pagi ini ada 3 agenda Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait gambaran umum audit keamanan SPBE. Kemudian yang kedua adalah terkait standar dan tata cara audit keamanan SPBE. Serta yang ketiga terkait mekanisme pemeriksaan audit keamanan SPBE. Di mana untuk yang pertama saya akan menjelaskan secara umum apa itu audit keamanan SPBE. Kemudian yang kedua adalah tata cara ataupun langkah-langkah dalam pelaksanaan audit keamanan SPBE, serta yang ketiga adalah memberikan contoh ataupun simulasi terkait bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dalam kegiatan audit keamanan SPBE. Selanjutnya, terkait yang pertama adalah terkait gambaran umum audit keamanan SPBE, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk dasar pelaksanaan audit keamanan SPBE ada beberapa dasar Bapak Ibu. Mungkin yang pertama ada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Kemudian untuk dari Menpan RB ada Peraturan Menteri Pan RB Nomor 59 Tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait Keputusan Menteri Pan RB Nomor 679 tentang maaf ini ada yang keliru. Kemudian peraturan Menteri Kominfo dan nomor 16 tahun 2022 tentang kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK. Selanjutnya untuk dari BSSN sendiri ada peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintah berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.
Selanjutnya adalah Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2024 tentang standar dan cara audit keamanan SPBE, serta yang terakhir adalah terkait keputusan Kepala BSSN Nomor 60 Tahun 2026. Ini adalah aturan-aturan ataupun dasar pelaksanaan kegiatan audit keamanan SPBE. Meskipun nanti kedepannya Bapak Ibu mungkin sudah terdengar terkait info Pemdigi Bapak Ibu, namun kondisinya sampai saat ini masih dalam proses penyusunan. Namun kalau secara garis besar ini saya sedikit tidak jauh berbeda terkait pelaksanaan audit keamanan SPBE dengan audit keamanan Pemdigi selanjutnya. Mungkin secara dasar ataupun peraturan yang kami gunakan saat ini masih berdasarkan SPBE karena aturan-aturan terkait Pemdigi masih belum keluar seutuhnya ataupun seluruhnya belum keluar, sehingga yang kami sampaikan saat ini adalah terkait SPBE. Namun untuk pelaksanaan audit keamanan Pemdigi di kemudian hari atau selanjutnya itu masih sama dengan pelaksanaan audit keamanan SPBE saat ini. Nah, sebenarnya terkait audit TIK SPBE itu adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan atau standar yang telah ditetapkan. Di mana audit TIK itu terdiri atas yang pertama adalah audit infrastruktur SPBE, kemudian yang kedua adalah audit aplikasi SPBE, dan yang ketiga adalah audit keamanan SPBE, di mana pada hari ini kita akan lebih berfokus pada terkait audit keamanan SPBE. Nah, apa itu audit keamanan SPBE Bapak Ibu sekalian? Audit keamanan SPBE adalah audit TIK dengan cakupan keamanan SPBE, di mana secara pelaksanaan ataupun persyaratan keamanan yang diacu adalah peraturan ataupun kebijakan terkait keamanan SPBE yang tertuang dalam Peraturan BSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang manajemen keamanan informasi SPBE dan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE. Selanjutnya, terkait audit keamanan SPBE itu Bapak Ibu sekalian terkait tanggung jawab, di mana untuk bersifat nasional, untuk aplikasi umum, kemudian infrastruktur pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, serta jaringan penghubung layanan pemerintah itu merupakan tanggung jawab BSSN dan dilakukan oleh setiap tahun. Kemudian untuk aplikasi dan infrastruktur milik IPPD, yaitu aplikasi khusus, aplikasi jaringan intra IPPD, dan sistem penghubung layanan IPPD itu merupakan tanggung jawab dari IPPD itu sendiri, di mana dilaksanakan paling sedikit berdasarkan aturan SPBE itu 2 tahun sekali. Kemudian untuk pelaksanaan audit keamanan itu dilaksanakan berdasarkan standar dan cara pelaksanaan audit keamanan SPBE itu yang tertuang dalam Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024. Dan pada hari ini juga nanti akan kami sampaikan terkait standar dan cara audit berdasarkan Perban BSSN Nomor 8 Tahun 2024. Nah, selanjutnya terkait jenis audit keamanan itu ada dua Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah audit eksternal dan audit internal keamanan SPBE. Di mana untuk audit eksternal itu dilaksanakan ataupun dilakukan oleh Latik pemerintah dan Latik terakreditasi. Kemudian untuk audit internal itu dilakukan oleh unit kerja pengawasan internal ataupun yang inspektorat masing-masing IPPD. Nah, kemudian untuk keterkaitan audit keamanan dengan SPBE itu, kalau di SPBE itu masih tertuang pada indikator 31 tentang tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE. Sedangkan untuk tingkat kematangan pada pemantauan Pemdigi itu tertuang pada indikator 9 Bapak Ibu sekalian terkait tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan pemerintah digital. Di mana untuk kegiatan audit keamanan ini mempengaruhi indeks SPBE dan juga akan mempengaruhi terkait indeks pelaksanaan pemerintah digital yang memang sedang dalam proses penyusunan dan sudah mulai akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi di tahun 2026 ini oleh Menpan RB. Nah, kemudian untuk tingkat kematangan berdasarkan SPBE Bapak Ibu sekalian, karena masih mengacu ke SPBE, yang pertama untuk tingkat 1 IPPD akan mendapatkan nilai 1 ataupun tingkat 1 apabila kegiatan audit keamanan SPBE belum atau telah dilaksanakan namun belum ada perencanaan yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Selanjutnya untuk tingkat 2 adalah kondisinya adalah apabila IPPD telah melaksanakan audit keamanan namun belum memiliki pedoman audit keamanan. Selanjutnya untuk tingkat 3 ataupun level yang ketiga, di mana IPPD telah melaksanakan audit
keamanan yang dilakukan oleh inspektorat serta sudah memiliki pedoman terkait audit keamanan atau sudah mengacu dengan pedoman audit keamanan yang dimiliki oleh IPPD itu sendiri. Selanjutnya, tingkat 4 adalah apabila IPPD telah melaksanakan audit TIK secara eksternal ataupun telah dilakukan audit eksternal oleh Latik pemerintah ataupun oleh Latik terakreditasi. Di mana untuk cakupannya tadi, untuk Latik pemerintah itu berkewajiban untuk melakukan audit eksternal terhadap Pusat Data Nasional, aplikasi umum, UNJIP, dan SPLP. Sedangkan untuk Latik terakreditasi itu adalah unit Latik yang bertanggung jawab ataupun yang bisa melaksanakan audit keamanan terhadap aplikasi khusus IPPD itu sendiri, kemudian jaringan intra IPPD dan SPL IPPD. Namun sampai saat ini karena memang masih belum ada Latik terakreditasi terkait audit keamanan, masih ada beberapa KLD yang ataupun IPPD yang meminta pelaksanaan audit eksternal kepada Latik pemerintah, dan saat ini pun dari kami BCSN masih bisa untuk memenuhi ataupun melaksanakan kegiatan audit eksternal kepada IPPD tersebut. Namun melihat dengan kondisi ataupun kesediaan waktu yang kami miliki. Selanjutnya untuk tingkat 5 yaitu adalah pelaksanaan audit keamanan eksternal itu telah ditindaklanjuti dan telah dilakukan perbaikan atas hasil temuan ataupun hasil audit keamanan yang dilakukan oleh Latik pemerintah ataupun Latik terakreditasi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin ini akan memberikan informasi terkait apa itu peran Inspektorat IPPD dalam pelaksanaan audit keamanan SPBE ataupun audit TIK. Berdasarkan Permenkominfo 16 tahun 2022 di pasal 17 adalah untuk kebutuhan internal instansi pusat dan pemerintah daerah, unit kerja instansi pusat dan pemerintah daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal melaksanakan audit TIK internal secara periodik, di mana kalau lihat dari Permenkominfo 16 tahun 2022 sudah mengatur bahwa inspektorat ataupun fungsi pengawas internal di IPPD itu wajib melaksanakan audit TIK internal secara periodik berdasarkan ataupun disesuaikan dengan kebutuhan internal masing-masing IPPD. Selanjutnya, pada peraturan PSSN nomor 8 tahun 2024 tentang standar dan cara audit keamanan di pasal 25, audit keamanan SPB internal dilakukan secara periodik oleh auditor pada unit kerja instansi pusat atau pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal. Dan selanjutnya, pasal 26, audit keamanan SPB internal dilaksanakan sebelum pelaksanaan audit keamanan SPBE oleh Latik pemerintah atau Latik terakreditasi yang terdaftar. Kalau melihat dua peraturan tersebut, Ibu sudah jelas bahwa ada peran inspektorat untuk melakukan audit keamanan SPBE internal terhadap aplikasi ataupun layanan yang dimiliki oleh instansi Bapak Ibu sekalian. Dimana kalau kita melihat ini inspektorat dari Kota Parepare juga sudah mulai memahami dan sudah melangkah untuk memahami dengan kegiatan pada hari ini. Harapannya dengan paparan ataupun kegiatan hari ini, Isra dapat memperoleh pemahaman ataupun informasi terkait bagaimana cara melaksanakan audit keamanan SPBE ataupun audit keamanan pembayaran digital sehingga Inspektorat Kota Parepare bisa melaksanakan audit internal secara periodik. Selanjutnya, Bapak kita melanjut ke materi yang kedua, yaitu terkait standar dan cara audit keamanan SPBE, di mana standar dan cara audit keamanan SPBE ini tertuang pada peraturan BSSN nomor 8 tahun 2024. Nah, di mana dalam standar audit keamanan SPBE ada 5 standar ataupun 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah objek, di mana objek atau aset IPPD yang akan dilakukan audit keamanan SPBE, itu kemudian yang kedua adalah pelaksana. Pelaksana adalah pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem audit keamanan SPBE. Kemudian yang ketiga adalah kriteria, itu pemeriksaan hal pokok teknis dan kerangka kriteria audit. Kemudian yang keempat adalah bukti dukung ataupun syarat bukti dukung audit keamanan. Kemudian yang kesebut adalah konklusi audit keamanan SPBE. Nah, ini adalah mungkin 5 hal yang akan disampaikan atau saya sampaikan terkait standar audit keamanan SPBE.
Kemudian yang pertama terkait objek dan pelaksana, Bapak Ibu, kita bisa lihat matriks Bapak Ibu sekalian, di mana untuk pelaksanaan untuk aplikasi yang bersifat nasional itu aplikasi umum, infrastruktur PDN, JIP, dan SPLP, untuk audit internalnya adalah tanggung jawab ataupun pelaksana inspektorat, sedangkan untuk eksternalnya adalah tanggung jawab dari Latih pemerintah atau BSSN. Selanjutnya, untuk aplikasi pada IPPD yang bersifat khusus atau aplikasi khusus, kemudian jaringan intra IPPD, serta SPL IPPD, untuk pelaksanaan audit internalnya, audit keamanan internal itulah tanggung jawab dari inspektorat. Kemudian untuk audit eksternalnya adalah dilakukan oleh latih terakreditasi. Namun apabila masih belum terdapat latih terakreditasi, bisa mengajukan permohonan audit eksternal kepada BSSN. Selanjutnya, untuk instansi pusat tertentu ada dari Statkap, kemudian mungkin IIV, kemudian ada alat negara, di mana pelaksanaan audit keamanan internal dilakukan oleh inspektorat juga. Kemudian untuk audit eksternalnya dilakukan oleh BSSN. Ini adalah objek dan pelaksana dari audit keamanan SPBE. Kemudian, apa itu kriteria audit keamanan SPBI? Kriteria audit adalah peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan prosedur dan instruksi kerja, serta standar dan praktik-praktik terbaik yang digunakan oleh auditor TIK untuk melakukan evaluasi dan pengujian atas pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK, dan tata kelola TIK, di mana kriteria audit keamanan SPBI sudah ditetapkan Bapak Ibu dalam keputusan Kepala BSSN nomor 60 tahun 2026 tentang kriteria audit keamanan SPBE, di mana nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari ataupun mengecek isi dari keputusan Kepala BSSN nomor 60 tahun 2026, di mana pada keputusan tersebut sudah membuat ataupun mengatur kriteria ataupun kontrol keamanan yang harus diperiksa dalam proses audit keamanan SPBE. Kemudian untuk kerangka kriteria Bapak Ibu, ini adalah kerangka kriteria di mana untuk level yang paling tertinggi adalah kebijakan makro, adalah undang-undang, kemudian peraturan undang-undangan ataupun mandat. Ini adalah kriteria dengan status makro atau memiliki pengaturannya bersifat perundangan. Kemudian level yang kedua adalah kebijakan MISO, itu terdiri dari kebijakan, kemudian kode etik, kemudian standar prinsip dan sistem, di mana kebijakan MISO ini adalah kebijakan yang dimiliki oleh IPPD itu sendiri, seperti mungkin peraturan wali kota ataupun peraturan gubernur. Kemudian untuk kebijakan mikro adalah pedoman, mungkin pedoman dari unit kerja ataupun pedoman audit internal yang dikeluarkan oleh inspektorat ataupun pedoman inspektorat. Selanjutnya, untuk level yang keempat adalah dokumen prosedur, terdiri dari petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, SOP, kemudian dokumen lain yang bersifat menjelaskan bagaimana langkah-langkah melaksanakan suatu kegiatan, contohnya mungkin SOP pelaksanaan audit, kemudian mungkin SOP pengembangan aplikasi, SOP kegiatan evaluasi kinerja, dan sebagainya. Kemudian untuk kriteria lainnya ada dukungan pendukung seperti instruksi kerja, formulir, notula, laporan, dan dokumentasi, di mana level 5 adalah dokumen-dokumen lain yang bisa dijadikan bukti dukung dalam proses pelaksanaan audit, ini seperti formulir pengisian aset, kemudian formulir checklist persyaratan keamanan, dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan hal prioritas adalah hal-hal apa yang harus diperiksa dalam proses audit keamanan SPBE. Ada 4 hal prioritas Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tata kelola keamanan, di mana tata kelola keamanan adalah memeriksa atas aktivitas evaluasi, pengarahan, dan pengendalian keamanan SPBE yang dilakukan untuk memeriksa yang pertama, mekanisme penilaian kinerja keamanan SPBE, apakah dilakukan oleh organisasi dan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian memeriksa komitmen pimpinan dalam mengambil keputusan dan pemberian arahan strategis terkait keamanan SPBE. Yang ketiga adalah mekanisme pengawasan manajemen keamanan SPBE yang dilakukan oleh organisasi, apakah sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya, untuk hal pokok teknis yang kedua yaitu terkait manajemen keamanan, yaitu adalah pemeriksaan terhadap proses perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemantauan keamanan SPBE. Selanjutnya,
Untuk hal kompetensi yang ketiga adalah fungsionalitas dan kinerja keamanan, di mana pada ini kami akan memeriksa terhadap kelengkapan, kebenaran, serta kelayakan fungsi dan kinerja keamanan SPBE untuk memastikan yang pertama, pemenuhan atas rangkaian fungsi dan kinerja terhadap semua tugas dan tujuan yang ditentukan, kesesuaian keluaran hasil sistem dengan tingkat presisi yang diperlukan. Yang ketiga adalah kepatuhan fungsi dan kinerja sistem dalam pencapaian tugas dan tujuan tertentu, di mana fungsionalitas dan kinerja keamanan ini adalah pengujian ataupun pemeriksaan secara teknis Bapak Ibu sekalian, di mana secara keamanan ada pemeriksaan teknis aplikasi, mungkin seperti ada security testing, kemudian pengamatan ataupun observasi terhadap source code ataupun coding, serta persyaratan keamanan lainnya yang bersifat teknis. Selanjutnya, untuk hal pokok teknis yang terakhir atau yang keempat adalah aspek keamanan lainnya, di mana pada aspek keamanan lainnya kami memeriksa terkait penilaian pemenuhan ketentuan terkait peraturan perundang-undangan, kemudian penilaian kesesuaian dalam rangka sertifikasi, serta tindak lanjut atas adanya informasi dan atau laporan publik. Nah, di mana pada aspek keamanan lainnya yang diperiksa adalah kepatuhan terhadap peraturan-peraturan lain di luar peraturan yang dikeluarkan oleh BSSN. Misalnya, Bapak Ibu sekalian memeriksa terkait sistem informasi di bidang kesehatan, di mana kita ketahui pada di bidang kesehatan memiliki peraturan Menteri Kementerian Kesehatan terkait pengembangan ataupun penyimpanan rekam medis dan sebagainya, di mana dalam penyimpanan rekam medis itu harus mensyaratkan terkait keamanan. Nah, itu adalah dan dalam proses pemeriksaan kita harus memeriksa juga apakah aplikasi itu sudah mengacu sudah sesuai dengan persyaratan keamanan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ataupun peraturan terkait kesehatan itu sendiri. Ini adalah terkait aspek keamanan lainnya, contohnya seperti itu, Bapak sekalian. Selanjutnya, terkait bukti dukung, di mana bukti dukung itu harus memenuhi dua aspek, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kecukupan dan yang kedua adalah ketepatan, di mana untuk kecukupan sendiri, apakah bukti dukung yang disampaikan ataupun digunakan dalam pemeriksaan cukup secara jumlah dan dapat menjawab atas kontrol keamanan yang dipersyaratkan. Sedangkan untuk ketepatan, apakah substansi ataupun kualitas bukti dukung keamanan itu sesuai, valid, serta relevan dengan persyaratan keamanan ataupun kontrol keamanan yang diperiksa. Selanjutnya, untuk bukti audit keamanan BBE diperoleh melalui inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, dan atau prosedur analisis, serta dokumennya adalah bisa berbentuk dokumen elektronik dan atau dokumen fisik. Nah, berikut ini adalah konklusi ataupun penilaian dari masing-masing tahapan Bapak Ibu sekalian, di mana pada proses audit ini ada dalam pelaksanaan ada 4 tahapan Bapak Ibu sekalian, di mana ada pemahaman kontrol, kemudian evaluasi desain kontrol, kemudian evaluasi implementasi kontrol, serta yang keempat adalah evaluasi efektivitas kontrol, di mana pada tahap evaluasi desain kontrol itu adalah ada nilai memadai, perlu peningkatan serta tidak memadai. Kemudian pada evaluasi implementasi kontrol itu memiliki nilai ataupun kesimpulan sesuai dengan desain atau tidak sesuai dengan desain kontrol. Selanjutnya, untuk penilaian pada evaluasi efektivitas kontrol itu terdapat kesimpulan efektif, perlu peningkatan, dan belum efektif. Di mana untuk konklusi akhirnya, ada konklusi memadai, perlu peningkatan, dan tidak memadai. Nah, di mana untuk konklusi akhir audit ini memperhatikan konklusi dari setiap HPT Bapak sekalian, di mana tadi disampaikan hal pokok teknis itu ada 4, minimal ada 4, ada tata kelola keamanan, manajemen keamanan, fungsionalitas dan kinerja keamanan, serta aspek keamanan lainnya, di mana masing-masing dari HPT ini dilakukan penilaian. Mungkin akan kami jelaskan di tata cara audit, di mana itu akan lebih jelas tahapan ataupun prosedur ataupun pelaksanaannya bagaimana. Tata kelola memiliki konklusi sendiri, kemudian manajemen memiliki konklusi sendiri, fungsionalitas dan kinerja keamanan memiliki konklusi sendiri, serta aspek keamanan lainnya juga memiliki konklusi audit, di mana untuk konklusi hasil audit bisa harus memperhatikan konklusi dari masing-masing HPT itu sendiri. Aku ini adalah matriks penarikan konklusi atau kesimpulan Bapak sekalian. Ini adalah evaluasi kontrol, ada 3 nilai, EIK ada 2 nilai, EF ada 3 nilai. Mungkin akan kami saya contohkan apabila pada tahap evaluasi desain kontrol menilai memadai,
Kemudian pada evaluasi implementasi kontrol mendapatkan nilai tidak sesuai dengan desain kontrol. Kemudian pada tahap evaluasi efektivitas kontrol mendapatkan kesimpulan efektif, maka konklusi auditnya adalah perlu peningkatan. Nah, kalau melihat dari kondisi ini hanya ada tiga kemungkinan suatu pelaksanaan audit keamanan memperoleh nilai memadai. Yang pertama, apabila evaluasi desain kontrol mendapatkan kesimpulan memadai, evaluasi implementasi kontrolnya adalah sesuai dengan desain kontrol, serta evaluasi efektivitas kontrolnya bernilai efektif ataupun perlu peningkatan, maka konklusi auditnya akan mendapatkan konklusi memadai. Selanjutnya, selain itu, untuk dapat memperoleh nilai memadai, apabila evaluasi desain kontrolnya perlu peningkatan, kemudian evaluasi implementasi kontrol adalah sesuai dengan desain kontrol, dan evaluasi efektivitas kontrol harus bernilai efektif, maka konklusi akhirnya ataupun konklusi audit dari hal pokok teknis tersebut adalah memadai. Sedangkan untuk matriks yang lain itu hanya dapat memperoleh nilai perlu peningkatan ataupun tidak memadai. Nah, next ini adalah tata cara Bapak Ibu sekalian mungkin akan dijelaskan lebih rinci terkait tadi tahapan-tahapan evaluasi desain, evaluasi implementasi, serta evaluasi efektivitas kontrol. Nah, jadi berdasarkan pelaksana dari audit keamanan SPBE untuk internal itu adalah pengawas internal, itu adalah inspektorat untuk aplikasi umum, khusus, infrastruktur IPBD masing-masing ataupun aplikasi lainnya. Kemudian untuk eksternal itu ada latih pemerintah yaitu latih P yang berasal dari BSSN untuk melaksanakan audit terhadap aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional, serta ada latih terakreditasi yaitu latih T untuk aplikasi khusus dan infrastruktur IPPD. Nah, ini adalah tahapan pelaksanaan audit keamanan SPBE, Bapak Ibu sekalian. Ini ada internal, latih T, dan latih P, di mana pada hari ini akan lebih berfokus pada SPBE internal dan latih P, di mana untuk internal atau yang dilakukan oleh inspektorat tahapannya adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut. Sedangkan untuk latih pemerintah itu adalah penugasan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, mungkin sebelum ke internal, ingin sedikit sharing tahapan audit keamanan SPBE yang dilakukan oleh latih pemerintah, di mana yang pertama diawali dengan tahap penugasan Bapak Ibu sekalian, di mana pada tahap penugasan ini kami latih pemerintah akan menyusun terkait yang pertama keputusan kepala tentang tim auditor, kemudian terkait dokumen independensi, itu untuk memastikan bahwa kami selaku auditor tidak ada konflik of interest terhadap aplikasi ataupun sistem yang akan dilakukan audit. Kemudian di tahap perencanaan, selanjutnya tahap perencanaan, kami menyusun beberapa dokumen Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada audit plan, kemudian analisis risiko pelaksanaan audit, kemudian kita menetapkan kriteria audit, kemudian menetapkan tujuan dan prosedur pemeriksaan, kemudian kita menyusun juga dokumen non-disclosure agreement, di mana dokumen ini bertujuan untuk mengikat kerahasiaan ataupun menjamin kerahasiaan terkait data dan informasi yang disampaikan dalam proses audit. Serta yang keenam adalah dokumen koordinasi uji efektivitas. Itulah dokumen yang digunakan untuk mempermudah ataupun untuk sebagai dasar pelaksanaan security testing ataupun pengujian aplikasi secara teknis. Kemudian di tahap pelaksanaan, di mana yang kami adalah kertas kerja auditor, di mana tadi kan tahap pelaksanaan itu yang pertama ada pemahaman kontrol keamanan, di mana kami auditor akan memahami ataupun mempelajari kontrol-kontrol keamanan ataupun dokumen-dokumen kebijakan yang dimiliki oleh IPPD terkait keamanan SPBE ataupun keamanan siber. Kemudian setelah kita melakukan pemahaman, kita akan melakukan entry meeting, itu rapat pembuka untuk memulai kegiatan audit. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi desain kontrol, tahap yang selanjutnya itu terkait memeriksa ataupun tahapan untuk memeriksa apakah desain kontrol yang dimiliki oleh BPD itu sudah sesuai dengan kriteria keamanan, di mana pada tahap evaluasi desain ini lebih berfokus pada pemeriksaan dokumen atau pemeriksaan kebijakan, apakah kebijakan yang dimiliki oleh BPD itu sudah sesuai dengan
kriteria keamanan ataupun peraturan terkait keamanan siber yang berlaku. Selanjutnya, setelah kita melakukan tahap evaluasi desain, kita melakukan evaluasi implementasi kontrol, yang adalah kegiatan untuk memeriksa apakah penerapan terhadap kontrol keamanan yang telah diatur pada desain itu sudah sesuai ataupun sudah seluruhnya dilaksanakan berdasarkan desain kontrol yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi efektivitas kontrol. Itu kami memeriksa keefektifan dari pelaksanaan serta desain kontrol yang dimiliki terkait keamanan. Selanjutnya, setelah melaksanakan tahap evaluasi desain, evaluasi implementasi, serta evaluasi efektivitas kontrol, kami akan melaksanakan ataupun menyusun terkait konklusi audit. Tadi disampaikan terkait bagaimana penyusunan konklusi audit. Setelah kami menyusun dan memperoleh hasil, akan dilakukan exit meeting, yaitu adalah penyampaian hasil-hasil temuan dan konklusi akhir dari pelaksanaan audit. Selanjutnya, setelah melaksanakan tahap pelaporan, kami menyusun kegiatan, yaitu adalah outputnya adalah laporan hasil audit keamanan SPBE, di mana ada dua kegiatan. Yang pertama, rencana tindak lanjut, di mana rencana tindak lanjut ini adalah dokumen yang diberikan oleh IPPD untuk menentukan ataupun menjadwalkan ataupun merencanakan kegiatan tindak lanjut atas hasil temuan audit yang telah dilaksanakan. Setelah kami memperoleh dokumen rencana tindak lanjut oleh BPPD, kami akan menyusun LHK ataupun laporan hasil audit keamanan, dan selanjutnya akan menyerahkan laporan hasil audit keamanan kepada IPPD terkait. Selanjutnya, setelah kami melakukan penyerahan, ada kegiatan pemantauan tindak lanjut. Itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit terhadap unit kerja yang menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan ataupun pengoperasian sistem ataupun aplikasi yang dilakukan audit. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan audit keamanan SPB secara internal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang diperhatikan adalah dilaksanakan oleh auditor pada unit kerja IPPD yang melaksanakan dan fungsi di bidang pengawasan internal atau inspektorat. Selain itu, dalam prosesnya, inspektorat juga dapat melibatkan pegawai ASN dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi audit TIK dan atau audit keamanan informasi, di mana kompetensi ini ditunjukkan dengan bukti sertifikat pelatihan audit keamanan informasi ataupun sertifikat kompetensi terkait auditor keamanan informasi. Selanjutnya, untuk waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah sesuai dengan kebijakan IPPD itu sendiri. Kemudian dilaksanakan sebelum pelaksanaan audit keamanan eksternal yang dilakukan oleh latih pemerintah ataupun latih terakreditasi, serta kegiatan audit internal itu tidak menghilangkan kewajiban IPPD untuk melaksanakan audit keamanan eksternal. Nah, pada tahap ini, Bapak Ibu sekalian, yang di awal adalah terkait perencanaan. IPPD merencanakan itu menyusun rencana audit itu termuat pada peta rencana SPBE, harapannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian menentukan objek audit ataupun aplikasi yang akan diaudit, di mana objek audit ini bisa memperhatikan yang pertama, apakah objeknya bersifat aplikasi ataupun infrastruktur SPBE. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan resiko ataupun dampak resiko terhadap aplikasi tersebut ataupun objek tersebut. Kemudian juga bisa memperhatikan kategorisasi sistem elektronik dari objek audit tersebut, kemudian kepada tingkat vitalitas sistem elektronik yang akan diaudit, serta yang kelima mungkin hasil audit yang telah dilaksanakan sebelumnya. Itu untuk tahap perencanaan. Kemudian tahap pelaksanaan itu sama dengan tatip pemerintah, di mana diawali dengan pemahaman desain kontrol, evaluasi desain kontrol, kemudian evaluasi implementasi kontrol, yang keempat adalah evaluasi efektivitas kontrol. Selanjutnya, untuk setelah tahap pelaksanaan adalah pelaporan, di mana inspektorat ataupun tim auditor menyusun laporan hasil audit keamanan. Setelah melakukan pelaporan, dari tim auditor juga melakukan pemantauan tindak lanjut adalah pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil audit keamanan yang telah dilaksanakan. Ini adalah tahapan yang dilaksanakan oleh inspektorat dalam melakukan audit keamanan SPBE internal. Kemudian untuk sumber daya Bapak sekalian, yang pertama dan jumlah auditor adalah
paling sedikit 2 orang Bapak sekalian. Kemudian untuk jumlah ini bisa memperhatikan ataupun mempertimbangkan kompleksitas ruang lingkup audit, di mana mungkin semakin besar ataupun semakin rumit objek yang akan diaudit, jumlah auditornya akan bisa semakin banyak dan sebaliknya. Kemudian jumlah hari pelaksanaan juga harus mempertimbangkan tentang kompleksitas objek audit, kemudian kompleksitas objek audit serta sebaran lokasi audit, di mana apabila kompleksitas audit semakin rumit, semakin kompleks, semakin banyak, maka jumlah hari pelaksanaan itu juga bisa semakin banyak, di mana jumlah pelaksanaan ini tergantung dari kemampuan ataupun perencanaan yang dimiliki oleh IPPT ataupun tim auditor. Selanjutnya, alat bantu audit adalah perangkat teknologi yang digunakan untuk membantu proses audit, di mana dalam penggunaan alat bantu ini harus mempertimbangkan kompleksitas, kemudian juga harus memperhatikan keamanan dari alat bantu audit. Nah, secara contohnya adalah dalam proses audit keamanan ada kegiatan mungkin kegiatan security testing, di mana ada beberapa aplikasi ataupun beberapa tools yang dapat digunakan untuk membantu proses pengujian secara security testing, misal Pub Suite, kemudian mungkin pakai Akunetics dan sebagainya. Nah, dalam proses penggunaan itu juga harus memperhatikan keamanan alat bantu audit, di mana tools ataupun alat bantu yang digunakan harus benar-benar berlisensi yang resmi, tidak boleh bajakan ataupun crack-crackan, karena saat menggunakan aplikasi yang bersifat bajakan ataupun tadi hasil crack, mungkin aplikasi tersebut telah memiliki kerawanan ataupun celah keamanan, sehingga beresiko apabila digunakan untuk menguji aplikasi ataupun sistem yang ada di dalam IPPD itu sendiri. Sehingga jangan sampai kita menggunakan alat bantu untuk membantu proses pelaksanaan audit keamanan, namun alat bantu tersebut malah menimbulkan ataupun memunculkan resiko keamanan lainnya. Kemudian sebelum ke mekanisme, Bapak Ibu sekalian, mungkin eh, saya buka dulu terhadap tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait tadi gambaran umum dan standar dan tata cara. Nah, sebelum kita memasuki ataupun saya menjelaskan tentang langkah-langkah ataupun contoh bagaimana kami melakukan pemeriksaan pada audit keamanan SPBE. Silakan Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada kendala-kendala atau masalah-masalah selama melaksanakan audit, atau Bapak Ibu yang di SKPD pada saat mengaplikasikan aplikasinya, mungkin ada kendala-kendala, silakan ditanyakan. Izin Pak, kalau memang belum ada, mungkin karena Pak Alfa ini sudah pengalaman terkait dengan audit SPBE ini, terutama keamanan. Izin Pak, saya mungkin dulu ini Pak, supaya nanti perkembangan dengan teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman Bapak terkait dengan audit ini, bagaimana dampak risikonya ini terkait dengan aplikasi, dan bagaimana solusi-solusinya, termasuk bagaimana pemantauan tindak lanjutnya. Ya, kalau hal-hal ini yang pernah dilaksanakan oleh Bapak, takutnya hal ini audit yang telah dilaksanakan akan berpotensi terulang kalau ada resiko-resiko yang dilakukan oleh beberapa teman-teman SKPD itu. Mungkin Pak dari saya. Silakan, mungkin ada teman-teman yang ada pengalaman-pengalaman melaksanakan audit atau melaksanakan aplikasi. Ya, silakan Pak. Ini mungkin kalau suasana, karena namanya coaching klinik, ini yang perlu sebenarnya yang ditanyakan bagaimana implementasinya yang dalam pelaksanaan keseharian kita di kantor. Silakan Bapak Ibu, Pak Irban. Ya, mungkin menjawab terlebih dulu dari Pak Sekretaris Sekdis, di Pak Sekdis Inspektorat, tadi terkait mungkin pengalaman-pengalaman Ibu sekalian terkait pelaksanaan audit, di mana sejauh ini audit keamanan ini
yang telah kami lakukan berhasil memperoleh ataupun mendapatkan informasi terkait celah kerawanan ataupun kekurangan dari proses pelaksanaan manajemen keamanan dan terkait eh, penerapan keamanan pada aplikasi, di mana temuan-temuan ataupun hasil audit bisa bersifat manajerial ataupun bersifat teknis, di mana manajerial contohnya kita bisa memperoleh ataupun mengidentifikasi terkait kelemahan-kelemahan yang kelemahan-kelemahan manajerial seperti mungkin belum adanya peran pimpinan, kemudian belum adanya eh, security awareness oleh pegawai, kemudian belum adanya perencanaan yang matang, kemudian adanya kurangnya anggaran, itu bisa diperoleh dalam proses audit, sehingga hasil temuan pada aspek manajerial ini bisa menjadi informasi ataupun harapannya bisa menjadi pertimbangan oleh pimpinan untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan yang bisa meningkatkan keamanan SPBI ataupun keamanan dari aplikasi yang digunakan. Selanjutnya untuk teknis, di mana kami bisa biasanya memperoleh beberapa temuan teknis di mana temuan-temuan tersebut lebih beresiko terhadap keamanan. Misalnya ada kebocoran data, kemudian penyalahgunaan hak akses aplikasi, kemudian juga ada mungkin kesalahan pengaturan aplikasi yang berdampak terhadap beberapa resiko, mungkin kebocoran data, kemudian mungkin akses yang tidak sah, di mana pada ini kami bisa memberikan ataupun mengidentifikasi resiko tersebut dan bisa menyampaikan kepada pengembang aplikasi. Harapannya pengembang aplikasi itu bisa memperbaiki sehingga aplikasi yang digunakan ataupun yang diaudit itu dapat aman dan dapat andal dalam penggunaannya dan pemanfaatannya. Sejauh ini seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, sejauh ini terkait pemantauan, kalau bisa dikatakan untuk pemantauan memang peran ataupun tanggung jawab dari inspektorat masing-masing IPPD, di mana eh, sebelum kita melakukan ataupun kami tim auditor menyerahkan hasil audit, kami bisa meminta dokumen rencana tindak lanjut hasil audit, di mana dokumen itu berisikan rencana-rencana ataupun hal-hal apa yang akan dilaksanakan untuk menutup temuan ataupun menyelesaikan temuan hasil audit keamanan. Nah, sebelumnya kami juga akan melakukan, kami tim auditor akan melakukan memverifikasi apakah rencana tersebut sesuai ataupun valid ataupun sejalan dengan hasil temuan audit keamanan. Jangan sampai rencana tindak lanjut itu hanya bersifat informatif atau hanya bersifat yang penting ada saja, tapi bukan hal-hal ataupun rencana tindak lanjut yang merupakan solusi untuk menutup temuan. Nah, biasanya kami akan melakukan verifikasi sebelum menerima, kami akan memberikan, contohnya misalnya ada temuan terkait belum adanya peran pimpinan. Nah, harusnya kan rencana tindak lanjut adalah pimpinan memberikan kuliah umum atau memberikan arahan terkait keamanan. Nah, ada seperti itu. Namun apabila ternyata dalam dokumen rencana tindak lanjut berisinya adalah berbeda, misalnya temuannya adalah di belum ada peran pimpinan, namun jawabannya adalah terkait eh, karena belum ada anggaran. Nah, kan sangat berbeda. Nah, itu mungkin akan kami luruskan ataupun akan kami benarkan bahwa rencana tindak lanjut yang disusun itu belum menjawab ataupun belum sesuai dengan temuan. Jadi, rencana tindak lanjut tersebut tidak bisa menutup temuan. Namun, dalam kondisi ini pun kami tidak membatasi Bapak Ibu sekalian harus seperti apa untuk menutup, itu bisa berbeda dari masing-masing temuan ataupun dari masing-masing pemahaman serta kemampuan dari IPPD itu tersendiri. Misalnya terkait keamanan, Bapak Ibu sekalian, yang terkait keamanan, persyaratan keamanan, mungkin contohnya aplikasi itu belum memiliki backup data gitu. Nah, kemudian secara tindak lanjut, kan harapannya adalah menyediakan backup data. Nah, bagaimana cara membackup data? Nah, dari kami tim auditor tidak menyebut secara spesifik backup datanya apakah harus berapa gigabyte atau berapa tera, itu tergantung dari kemampuan IPPD ataupun kemampuan dari klien audit itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Sekretaris, gambarannya tadi hasil audit itu bagaimana pemantauannya dan bagaimana
temuannya seperti itu. Terima kasih Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain, peserta yang lainnya. Silakan, silakan Pak. Kalau izin Pak Sekretaris, kalau dari Kota Parepare sendiri, apakah sudah melakukan audit keamanan internal untuk ASBBE? Izin Pak, masih mute. Maaf Pak, izin Pak. Maaf Pak, selama ini sepengetahuan saya kami belum melakukan audit audit terkait dengan keamanan Pak. Tapi secara implementasinya kami biasa menanyakan terkait dengan aplikasi-aplikasi yang dilaksanakan selama ini, bagaimana pengamanan backup datanya, termasuk izin Pak, yang paling krusial kan di daerah itu namanya aplikasi SIPDRI yang Kemendagri punya, itu terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, itu biasa kami juga biasa ada kasus 2 tahun kemarin itu datanya hilang sama sekali Pak. Ini keamanan datanya, sehingga oleh beberapa teman-teman SKPD menginput ulang Pak datanya. Ya, itu karena memang datanya belum terbackup pada saat itu. Itu cuma kami merasakan yang demikian Pak. Tapi saya kurang tahu juga teman-teman, mungkin karena saya baru 2 tahun di Inspektorat Pak. Tapi sepengetahuan saya, seingat saya belum pernah mungkin dilaksanakan audit keamanan secara detail Pak. Nah, itu mungkin Pak dari saya. Mungkin ada teman-teman dari peserta, Bapak Ibu, silakan. Ada mungkin pengalaman-pengalamannya kita bisa sharing terkait dengan keamanan SBBE ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, sambil chat, lihat yang di chat di sini. Izin membacakan pertanyaannya di Mas AM Akram jika audit diharuskan untuk didahului dengan perencanaan, kapan idealnya dilakukan perencanaan audit internal oleh inspektorat? Apakah boleh dilaksanakan audit jika rencana pelaksanaan audit belum tercantum pada arsitektur SPBE atau peta rencana SPBE? Apakah dimungkinkan audit SPBE oleh inspektorat dimungkinkan dilakukan melalui mekanisme joint audit dengan BSSN? Baik, Bapak Ibu sekalian. Terkait pertanyaan dari Mas Akam yang pertama, mungkin apakah bisa dilaksanakan audit apabila belum tertuang pada rencana arsitektur dan kapan. Nah, untuk PKPT ataupun mungkin perencanaan kegiatan pemeriksaan ya Pak, PKPT atau PKTP, saya lupa itu kalau di inspektorat ada namanya sendiri, itu tergantung. Harapannya kalau kami biasanya merencanakan pelaksanaan audit itu di awal tahun, di mana pada tahun, misalnya di tahun 2026, di bulan Januari, kami akan merencanakan audit-audit keamanan terhadap aplikasi-aplikasi umum. Akan kami dimulai di bulan Maret, April, Mei, Juni, sampai dengan mungkin Desember, kami merencanakan aplikasi-aplikasi yang akan diaudit. Kemudian, hal itu juga bisa dilakukan oleh inspektorat, di mana inspektorat bisa melakukan perencanaan di awal tahun, Bapak Ibu sekalian, untuk mungkin kalau inspektorat juga ada namanya dokumen tadi PKPT ya Pak, atau terkait perencanaan pemeriksaan, di mana bisa merencanakan audit itu di awal tahun. Kemudian apabila belum tercantum itu tidak masalah Bapak Ibu sekalian, tapi memang kan kalau secara aturan harapannya sudah tercantum pada peta rencana. Namun karena memang sampai saat ini mungkin dalam waktu itu terkait diseminasi terkait bagaimana penyusunan peta rencana SPBE belum secara dalam untuk memuat ataupun mengatur terkait rencana audit internal. Mungkin tidak masalah Bapak sekalian untuk saat ini, dan harapannya nanti di PMDG kalau sudah mengetahui bahwa
audit keamanan itu harus tertuang pada peta rencana, harapannya pada penyusunan peta rencana PMDG selanjutnya sudah menentukan ataupun merencanakan terhadap pelaksanaan audit keamanan yang akan dilaksanakan oleh inspektorat setiap tahunnya. Selain itu, harapan juga bisa merencanakan kapan dilaksanakannya audit eksternal terhadap aplikasi ataupun layanan yang ada di Kota Parepare. Jadi untuk saat ini apabila memang belum tercantum pada peta rencana SPBE itu masih tidak apa-apa Ibu, tapi harapannya ke depannya mungkin ada peta rencana PMDG, harapannya perencanaan audit ataupun penjadwalan audit ataupun penentuan objek yang akan diaudit setiap tahun sudah dapat tertuang, sudah dapat termuat pada peta rencana PMDG selanjutnya ataupun rencana aksi PMDG, seperti nyebutnya rencana aksi Bapak sekalian. Jadi ada dokumen PMDG harapannya sudah tertuang dan sudah termuat pada ataupun sudah ditetapkan oleh Kota Parepare itu sendiri, di mana proses penetapannya adalah berdasarkan kebutuhan. Dan jadi misalnya Bapak sekalian di Kota Parepare memiliki 100 aplikasi gitu, cukup banyak aplikasinya. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan ataupun memilih aplikasi-aplikasi yang memang tadi perlu dilakukan audit. Nah, bagaimana cara memilihnya? Yang pertama mungkin bisa melihat bagaimana dampak ataupun manfaat aplikasi tersebut apabila aplikasi tersebut terjadi serangan siber ataupun terjadi gangguan keamanan, apakah dampaknya besar atau kecil. Nah, saat aplikasi itu memiliki dampak yang besar apabila terjadi suatu serangan, otomatis harapannya aplikasi itu menjadi salah satu objek yang dapat dipilih ataupun ditentukan untuk dilaksanakan audit internal agar aplikasi yang berjalan itu bisa aman dan bisa andal dalam menghadapi serangan siber. Kemudian kita juga harus memperhatikan kompetensi dan kemampuan auditor. Nah, tadi ada 100, ternyata secara jumlah auditornya terbatas. Bisa jadi satu tahun itu hanya merencanakan satu aplikasi, itu tidak masalah, itu tergantung dari kemampuan ataupun waktu yang dimiliki oleh inspektorat. Dan kami pahami juga bahwa inspektorat tidak hanya nih melakukan audit keamanan, ada juga audit kinerja, kemudian juga ada audit keuangan dan sebagainya, di mana cukup banyak kalau kita lihat timeline pelaksanaan audit yang dilakukan oleh inspektorat. Dan harapannya mungkin tadi bisa memasukkan bisa jadi satu, dua, atau tiga sesuai dengan kemampuan ataupun bahkan sesuai dengan keinginan dari pimpinan. Karena pimpinannya terlalu aware nih terhadap keamanan. Bisa jadi karena aware terhadap keamanan, setiap tahun dilakukan audit terhadap tiga aplikasi yang memiliki dampak resiko yang besar. Kemudian dalam proses pelaksanaannya, kalian diharapkan dimungkinkan melakukan joint audit dengan BCN ya. Kalau dengan joint audit sejauh ini, BCN melakukan audit terhadap secara eksternal Bapak sebagai auditor sendiri untuk memeriksa secara eksternal, namun secara joint belum ada. Namun yang sudah pernah dilakukan adalah kami BSN biasanya akan mungkin mendampingi ataupun lebih memberikan sharing secara lebih dalam bagaimana memeriksa dari masing-masing kontrol pemeriksaan, dan harapannya dari auditor itu bisa memahami, karena memang kalau melihat waktu pengalaman kami pernah melakukan sharing kepada inspektorat BPK, kemudian terakhir ada Pemkab Klaten Jawa Tengah, itu kemudian Pemprov Jabar, kurang lebih 1 minggu kita melakukan sharing ataupun coaching bagaimana memeriksa dari setiap kontrol keamanan yang akan diperiksa dalam proses audit keamanan. Jadi lebih bukan ke joint auditnya, bukan menjadi tim bersama ya dalam proses audit, tapi lebih kita memberikan pemahaman ataupun memberikan informasi atau sharing terkait bagaimana kita memeriksa dari setiap kontrol keamanan. Nah, itu contoh yang sudah dicontoh ada BPK, kemudian Pemprov Jabar, kemudian ada Kabupaten Klaten, itu waktu cukup lama Ibu sekalian, yaitu mungkin 1 minggu di mana kami sharing terkait yang pertama dari awal kita menyusun perencanaan dari menetapkan tim, kemudian menyusun audit plan, kemudian menyusun kertas kerja, selanjutnya yang selanjutnya kita adalah tadi mengisi kertas kerja, kemudian ada juga kegiatan simulasi bagaimana kita memeriksa, kemudian bagaimana kita mengisi kertas kerja, sampai dengan kita menyusun laporan hasil audit keamanan. Nah, itu waktunya cukup panjang Bapak Ibu sekalian, karena kalau di hari ini mungkin cuma sebentar ya Bapak Ibu sekalian, cuma beberapa jam, itu tidak mungkin untuk kita sampaikan. Nah, harapannya ini kami bisa memberikan penjelasan secara singkat, secara gambaran umum, sehingga
rekan-rekan dari Inspektorat Kota Parepare bisa memahami secara dasar terlebih dahulu bagaimana proses pelaksanaan audit internal. Nah, dan kedepannya banyak kegiatan Pak misalnya bisa jadi eh, contoh yang sudah itu kami datang ke waktu ke BPK, datang ke Pemprov Jabar, kita 1 minggu di sana dengan kita nanti dari tim mengirimkan beberapa orang untuk tadi menjelaskan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Mungkin seperti itu dari Mas Akram pelaksanaan audit. Nah, kalau eksternal juga sudah beberapa kali kita melakukan audit eksternal kepada IPPD. Oh, siap. Kemudian lanjutnya ada dari Mbak Nelly ya. Mbak ini benar kan ya Mbak Nelly Said Pandi atau Mas maaf nih gitu. Nah, itu bagaimana mekanisme penentuan objek dan atau sistem yang akan diaudit. Nah, itu yang pertama tadi kita harus memperhatikan atau melihat resiko ataupun dampak yang terjadi apabila aplikasi itu terjadi gangguan. Nah, kita harus dari rekan-rekan harus bisa memperhitungkan ataupun contohnya misalnya aplikasi keuangan. Untuk aplikasi keuangan apabila terjadi dampak ataupun serangan siber, dampaknya adalah mungkin penundaan gaji seluruh pegawai ataupun ASN di lingkungan. Jadi itu dampaknya besar saat ada aplikasi itu dapat serangan siber, dampaknya pada seluruh pegawai uh, tidak dapat memperoleh gaji tepat waktu. Itu kan risiko yang tinggi sehingga aplikasi tersebut bisa menjadi ataupun dipilih menjadi objek audit. Dan yang kedua mungkin ada aplikasi peminjaman ruang rapat misalnya sudah ada kan? Peminjaman ruang rapat dampaknya apabila aplikasi itu terjadi serangan siber ya dampaknya hanya kita tidak bisa meminjam ruang rapat secara online. Kita harus interaksi langsung kepada pengelola ruang rapat. Nah, itu kan sebenarnya kalau secara risiko tidak besar ya, jadi itu bisa dikesampingkan, tidak usah dipilih untuk layanan ataupun aplikasi terkait peminjaman ruang rapat. Selanjutnya ada lagi misalnya aplikasi tentang pengaduan masyarakat. Nah, apabila ternyata aplikasi itu sejauh ini dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat untuk mengadukan hal-hal yang terjadi di lingkungan Kota Parepare kepada pemerintahan sehingga bisa menjadi dasar penentuan kebijakan, ternyata aplikasinya terserang siber dan dampaknya tadi masyarakat tidak bisa melaporkan. Nah, itu bisa menjadi kan dampaknya besar. Jadi bisa dipertimbangkan objek ataupun aplikasi tersebut diaudit. Seperti itu untuk mekanisme di mana secara sederhananya adalah kita harus melihat dampak ataupun resiko yang terjadi apabila aplikasi tersebut itu terjadi serangan ataupun gangguan siber sehingga semakin besar dampak, semakin besar ataupun semakin menjadi pilihan untuk aplikasi yang akan diaudit. Seperti itu mungkin Mbak Nelly Said Pandi. Mungkin ada lain, ada yang lain? Apakah cukup untuk pertanyaannya? Apakah ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan. Nah, mungkin tambahannya, kalau secara mekanisme audit, mungkin kalau rekan-rekan inspektorat sudah sangat paham ya Bapak Ibu sekalian, sudah memahami karena memang kesehariannya dalam mengaudit kinerja, audit BPK secara mungkin secara umum sama, cuma berbeda hanyalah terkait kriterianya saja Bapak Ibu sekalian dan tahapannya saja. Tapi secara mungkin bagaimana pertanyaan mungkin sudah sangat terbiasa nih untuk rekan-rekan inspektorat untuk melakukan audit karena memang kesehariannya dalam melakukan pengawasan intern. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian apakah ada yang ingin bertanya kembali? Dipersilakan monggo. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan. Izin Bapak Ibu, kalau memang belum ada pertanyaan, potensi untuk diaudit nanti ke depannya ini kayaknya kalau menurut saya ini agak urgent. Itu SIPDRI, Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang aplikasi Kemendagri ini. Karena ini ada berkaitan dengan gaji, ada berkaitan dengan TPP, pencairan-pencairan. Nah, itu. Terus selanjutnya di aplikasi SIPDRI ini ada beberapa modul
Itu yang kedepannya bisa bisa kita optimalkan bagaimana keamanan-keamanannya karena pada saat ada pemeriksaan, izin Pak ya Pak ini memang kalau di Pemda itu Ya, Pak. yang paling urgent itu aplikasi SPDRI. Ya, aplikasi SPDRI ini ada penatausahaan pertanggungjawaban, ada penatausahaan penatausahaan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada penatausahaan pendapatan. Nah, penatausahaan pendapatan ini saya lihat itu belum aman, belum aman penyajiannya pada saat pemeriksaan misalnya tim audit BPK memeriksa eh, terdapat transaksi-transaksi masih secara gelondongan, tidak ada secara rinci. Ini mungkin nanti pada saat mengaudit ke depannya bisa menjadi saran-saran masukan terkait dengan keamanannya, bagaimana supaya lebih aplikasi tersebut disupport kelengkapan-kelengkapan rincian yang dimaksud, ya, supaya oleh pemeriksa kalau tidak lengkap ada potensi yang tidak wajar penyajian penatausahaan pendapatannya. Ini cuma sharing Pak, izin Pak. Halo teman-teman, Ya, silakan. Ada mungkin kasus-kasus lain teman. Ya, apa-apa kira-kira yang bisa dianukan selain pada saat melakukan sebelum melakukan audit kan ini perlu diidentifikasi risiko-risiko. Sama yang saya sampaikan, risiko-risiko itu untuk SCPD kendalanya ada. Nah, pengalaman saya Pak 2 tahun kemarin itu waktu kebetulan saya pernah PLT Kepala Badan Keuangan Pak. Risiko karena tidak keamanan backup datanya itu akhirnya database-nya hilang semua Pak selama 6 bulan 1 semester itu Pak. Uh, Sehingga karena tidak pada saat awal-awalnya itu SCPD RI Pak. Sehingga karena tidak ada pengamanan database-nya sehingga beberapa operator di SKPD kasihan mengimpuk ulang dari Januari sampai bulan 6 Pak. Nah, yang paling risiko lagi kalau keamanannya ini misalnya kalau bagaimana misalnya kalau mau terima gaji tanggal 1, bagaimana keamanannya, bagaimana mengantisipasi. Eh, tapi ini belum terjadi Pak. Tapi bagaimana mengantisipasi misalnya kalau ada hal-hal yang terjadi yang pada saat kita harus menerima gaji di lain sisi eh, ada error-error. Nah, ini juga terkait dengan error-errornya ini Pak. Ini biasa kendala juga Pak biasanya. Nah, itu kan biasa memperlambat. Ini menjadi perhatian juga mungkin pada saat bagaimana keamanannya pada saat ada error-error, sementara di lain sisi kita membutuhkan data-data sesegera mungkin. Itu mungkin Pak. ya, mungkin menanggapi dulu dari Pak Sekretaris ya Pak, terkait SIPDRI, mungkin SPDRI itu merupakan aplikasi milik Kemendagri ya Pak Sekretaris ya, di mana setelah ini kami juga BSSN secara rutin melakukan audit keamanan terhadap aplikasi SIPDRI Pak, di mana nanti direncanakan di bulan September, Agustus atau September kami akan melaksanakan audit dengan Kemendagri untuk melaksanakan audit keamanan terhadap aplikasi SIPDRI, dan mungkin nanti informasi mungkin terkait masukan ataupun saran-saran bagaimana pengembangan aplikasi SIPDRI ini dari rekan-rekan Kota Parepare juga bisa langsung menyampaikan surat ataupun mungkin rekomendasi kepada rekan-rekan Kemendagri bagus kan, karena memang kalau melihat dari kondisi SIPDRI ini dikelola ataupun dikembangkan oleh Kemendagri, kemudian pakaikan oleh seluruh KLD untuk proses penatausahaan, kemudian keuangan serta pelaporan ya Pak, ada 3 modul. Nah itu secara pengembangan dilakukan oleh Kemendagri, namun kan secara penggunaan mungkin yang akan mengetahui bagaimana aplikasi itu ada error, kemudian ada kendala keamanan, bisa disampaikan juga Pak. Karena saya juga ada helpdesk, eh, helpdesk SIPD, dan dimana harapannya saat memang menyampaikan itu ke Kemendagri, Kemendagri juga bisa merespon ataupun menindaklanjuti hasil keluhan ataupun temuan yang diperoleh oleh rekan-rekan
Kota Parepare seperti itu Pak. Jadi kalau secara ini keamanan kami juga tiap tahun melakukan audit keamanan terhadap aplikasi SPBD. Memang eh, sambil berjalan kita selalu memberikan ataupun memperbaiki keamanan yang ada pada aplikasi SIPD RI seperti itu sih Pak Sekretaris. Memberikan informasi tambahan terkait SIPD RI. Izin Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ditanyakan kembali? Kalau silakan Pak Munandar. Ya, makasih. Mohon izin Pak Sek. Eh, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kami mungkin sekedaran saja sebagai eh, untuk pendampingan ke teman-teman ini kan buat kami di Inspektorat ini langkah pertama. Tentu nanti dalam perjalanannya pasti ada kendala-kendala atau hal-hal mungkin yang teman-teman nanti bingung atau apa mungkin kami kiranya berkenan mungkin Bapak Ibu dari BSSN ini yang ada akses lah buat kami untuk sharing anytime dalam perjalanan ini karena betul-betul ini apa pada prinsipnya ini learning by doing. Teman-teman ini bekerja sambil belajar juga karena ini adalah hal yang baru. Jadi mungkin kiranya berkenan mungkin anytime teman-teman ada kendala dalam pelaksanaan, yang mungkin ada hal-hal yang teknis seperti apa, mungkin ada ruang lah buat kami bisa berdiskusi eh, kapan saja selama masih waktu jam kerja mungkin ke BSSN sehingga mungkin kendala-kendala di lapangan itu ada solusi-solusi buat kami karena betul-betul ini adalah pembelajaran awal betul bagi kami. Mudah-mudahan ke depan ini eh, bisa semakin baik, semakin berkualitas lah proses audit keamanan SPB ini. Mungkin demikian, Pak. Ya, makasih. Mudah-mudahan kami bisa disupport dalam perjalanan ke depannya. Ya, makasih. Ya, Pak Munandar, Pak Irban ya Pak. Izin mungkin nanti kan kemarin juga kemarin sudah menghubungi via layanan WhatsApp layanan kami ataupun layanan audit keamanan. Uh, Silakan Pak, apabila memang ada pertanyaan nanti ke depannya ada saat melaksanakan audit ternyata ada kendala ataupun kebingungan dalam pemeriksaan, silakan untuk bertanya langsung kepada kami melalui kontak WhatsApp layanan yang kemarin terakhir menghubungi ataupun mengontak PIC dari Inspektorat. Nah, mungkin juga minggu kedepannya juga ada kegiatan, mungkin kita bisa laksanakan kegiatan sharing session yang lebih lama, mungkin yang lebih panjang waktunya, sehingga kita bisa menjelaskan dari awal, tahap awal dari proses perencanaan, mungkin dari proses penetapan tim, kemudian sampai dengan menentukan objek auditnya apa, sampai dengan kita mengisi kertas kerja audit, kemudian memeriksa masing-masing kontrol dari tahap evaluasi desain, evaluasi implementasi, dan evaluasi efektivitas, serta bagaimana kita menarik hasil konklusi akhir audit, serta sampai dengan kita menyusun laporan hasil audit. Mungkin perlu kita jadwalkan, bisa rencanakan Pak, nanti uh, kolaborasi antara mungkin Inspektorat Kota Parepare dengan kami, nanti pemerintah untuk melakukan sharing knowledge ataupun sharing session yang lebih lama waktunya sehingga bisa lebih dalam ataupun lebih masuk untuk penyampaiannya. Nah, memang kalau secara online kami akui Pak, mungkin ada kayak jarak dimensi ya boleh yang jauh dengan online dan karena memang kami amati secara ini lebih enak tatap muka ibu sekalian, lebih enak tatap muka langsung bertemu langsung, mungkin nanti bisa antara mungkin kota Parepare atau kami yang ke sana, nanti kita bisa sharing secara langsung bagaimana proses audit. Kalau tatap muka lebih enak karena bisa langsung tanya, bisa langsung diskusi tatap muka langsung seperti itu Pak Munanda dan kalian. Mungkin selanjutnya kami akan melanjutkan terkait memberikan contoh ataupun simulasi terhadap bagaimana proses pemeriksaan audit keamanan SPBE. Inilah mekanisme di mana sudah terlihat ya kalian ya untuk PPT-nya ya. Nah, mungkin untuk area pemeriksaan, pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2026, pemeriksaan itu hanya ada dua area Bapak sekalian. Yang pertama adalah manajemen keamanan informasi, yang kedua adalah standar teknis dan prosedur keamanan informasi ataupun STPK.
di mana sejak tahun 2026 untuk area pemeriksaan dipecah menjadi yang pertama adalah tata kelola keamanan, kemudian manajemen keamanan, fungsionalitas dan kinerja keamanan, serta aspek keamanannya di mana pemeriksaan tersebut disebut hal pokok teknis pemeriksaan, di mana sudah tadi disampaikan di materi standar dan cara audit keamanan. Ini mengulang kembali terkait HPT, tata kelola adalah mekanisme pemeriksaan terhadap penilaian kinerja, kemudian menilai komitmen pimpinan, serta menilai bagaimana mekanisme pengawasan terkait manajemen keamanan. Selanjutnya, terkait hal pokok teknis keamanan, itulah memeriksa terhadap proses perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemantauan keamanan. Kemudian, pemeriksaan hal pokok teknis terkait fungsionalitas dan kinerja keamanan adalah pemeriksaan kelengkapan, kebenaran pelayanan fungsi, ataupun secara generalitas security testing, ataupun pengujian secara teknis terhadap aplikasi ataupun sistem yang diaudit. Kemudian, aspek keamanan lainnya adalah memeriksa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lain, kecuali peraturan dari BSSN ataupun terkait keamanan siber. Kemudian, persyaratan kontrol keamanan, di mana Bapak Ibu sekalian bisa mempelajari terkait peraturan BSSN nomor 4 tahun 2021 tentang dan KEPK BSSN nomor 60 tahun 2026 tentang kriteria audit keamanan siber. Mungkin untuk KEPK nanti akan kami share KEPK 60 melalui WhatsApp layanan kepada PIC Inspektorat untuk bisa memperoleh dokumen terkait KEPK 60 tahun 2026 tentang kriteria audit. Di mana persyaratan kontrol keamanan, yang pertama terkait kontrol keamanan pada area tata kelola, ada 3 bagian ataupun 3 hal besar. Yang pertama terkait evaluasi, kedua pengarahan, yang ketiga adalah pengendalian. Kemudian, kontrol manajemen keamanan adalah terkait perencanaan keamanan, kemudian pengembangan keamanan, pengoperasian keamanan, dan keempat adalah pemantauan keamanan. Dan selanjutnya, untuk kontrol fungsionalitas kinerja untuk aplikasi mobile, di mana kalau fungsionalitas kinerja kita bagi dari jenis aplikasi ataupun objek, ada aplikasi mobile, aplikasi website, kemudian sistem penghubung layanan, jaringan intra, serta pusat data, di mana untuk aplikasi mobile ataupun aplikasi yang bersifat Android ataupun iOS, di mana kami memeriksa terkait penyimpanan data dan persyaratan privasi, terkait kriptografi, autentikasi dan manajemen sesi, komunikasi jaringan, interaksi platform, kualitas kode dan pengaturan fluid, serta ketahanan. Selanjutnya, untuk kontrol keamanan pada aplikasi website, mungkin seperti aplikasi website, kemudian aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada browser laptop ataupun komputer, di mana kami memeriksa terkait autentikasi, kedua manajemen sesi, kontrol akses, validasi input, kriptografi, penanganan error dan pencatatan log, proteksi data, keamanan komunikasi, pengendalian kode berbahaya, logika bisnis, file, keamanan API dan web service. Yang 13 adalah keamanan konfigurasi. Selanjutnya untuk kontrol pada sistem penghubung layanan, yang pertama ada keamanan interoperabilitas data dan informasi, kontrol sistem integrasi, kontrol perangkat integrator, keamanan API dan web service, serta keamanan migrasi. Kemudian pada jaringan intra, aspek administrasi keamanan CI, kontrol akses dan autentikasi, kontrol keamanan gateway, persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan, kontrol keamanan access point pada jaringan kabel, kemudian kontrol konfigurasi access point pada jaringan kabel, dan selanjutnya pada kontrol keamanan pada pusat data, ada persyaratan keamanan fisik dan manajemen pusat data, serta persyaratan koneksi perangkat ke pusat data nasional, di mana kontrol-kontrol fungsionalitas dan kinerja ini dipilih sesuai dengan objek yang akan diaudit. Misalnya apabila yang diaudit adalah aplikasi yang bersifat website ataupun diakses menggunakan browser pada laptop ataupun PC pengguna, maka kontrol yang digunakan adalah terkait aplikasi website. Apabila ternyata aplikasi yang akan diaudit adalah aplikasi yang diakses ataupun diinstal di HP Bapak Ibu sekalian, di HP Android ataupun iOS, maka kontrol keamanan yang diperiksa adalah kontrol keamanan berdasarkan kontrol FK aplikasi mobile. Nah, ini adalah prosedur audit Bapak Ibu sekalian, ada tahapannya. Nah, ada yang pertama adalah pemahaman kontrol, kemudian evaluasi desain kontrol, evaluasi implementasi kontrol, evaluasi efektivitas kontrol, dan konklusi. Di mana
Di tahap yang pertama adalah pemahaman kontrol, di mana kami ataupun auditor melakukan identifikasi informasi terdokumentasi tentang kontrol keamanan, tata kelola keamanan, manajemen keamanan, atau fungsionalitas keamanan dari objek ataupun aplikasi yang akan diaudit. Kemudian kami melakukan dokumentasikan pemahaman tentang kontrol. Kemudian kita mendokumentasi terkait substansi ataupun hal-hal apa yang diatur pada dokumen ataupun kebijakan terkait. Selanjutnya, setelah melakukan pemahaman kontrol, di mana harapannya auditor sudah memahami ataupun mengerti isi dari kontrol ataupun kebijakan keamanan yang dimiliki, selanjutnya dilakukan evaluasi desain kontrol, yaitu adalah yang pertama, melakukan evaluasi apakah desain kontrol ataupun kebijakan terkait tata kelola, manajemen keamanan, fungsionalitas sudah memenuhi persyaratan keamanan ataupun kriteria keamanan. Selanjutnya, setelah melakukan evaluasi, menyimpulkan kelayakan desain kontrol. Apakah desain kontrol itu layak untuk dijadikan bukti dukung ataupun memenuhi persyaratan keamanan. Setelah melakukan evaluasi desain kontrol, auditor melakukan evaluasi implementasi kontrol. Yang pertama adalah melakukan identifikasi bukti penerapan ataupun implementasi kontrol, kemudian mendapatkan informasi secara uji petik, bukti implementasi ataupun penerapan kontrol, kemudian membandingkan bukti penerapan kontrol dengan desain kontrol yang ada, kemudian melakukan penyimpulan ataupun menyimpulkan kesesuaian antara penerapan kontrol dengan desain kontrol yang dimiliki. Setelah melakukan tahap evaluasi implementasi kontrol, kita melakukan tahap evaluasi efektivitas kontrol, di mana yang pertama kita melakukan identifikasi tujuan kontrolnya apa, kemudian identifikasi bukti efektivitas, kemudian uji petik secara bukti efektivitas kontrol, kemudian membandingkan bukti, serta menyimpulkan. Selanjutnya, untuk terakhir adalah kesimpulan, itu menyimpulkan dari setiap prosedur audit atas temuan tata kelola, manajemen keamanan, serta fungsi kerja, kemudian menetapkan konklusi atas hasil temuan ataupun hasil pemeriksaan di area tata kelola, manajemen keamanan, dan fungsional kerja keamanan. Mungkin akan dijelaskan pada lebih jelas lagi pada slide selanjutnya terkait simulasi bagaimana pengisian ataupun pemeriksaan yang dilakukan pada audit keamanan SPBE. Nah, di mana untuk tahap awal, Bapak sekalian, sebelum melakukan pemeriksaan, kami tim auditor harus yang memahami kontrol, di mana setiap kontrol keamanan mensyaratkan ekspektasi keamanan tertentu. Nah, kami auditor harus memahami kontrol keamanan itu tujuannya apa dan harapan dari kontrol itu apa. Kemudian, setelah melakukan memahami kontrol, kita mendefinisikan tujuan dari setiap kontrol keamanan. Definisikan dengan jelas sasaran apa dari audit yang akan dipastikan. Kemudian setelah melakukan tujuan, kita melakukan merancang prosedur. Yaitu setiap kontrol keamanan membutuhkan prosedur-prosedur pengujian yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat adalah melakukan potensi risiko ataupun melakukan mitigasi risiko yang perlu diperbaiki ataupun hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki temuan ataupun hasil audit yang digunakan untuk rekomendasi audit keamanan. Nah, mungkin ini adalah contoh aman Bapak sekalian. Yang pertama, pemahaman desain kontrol, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan data dukung seperti peraturan, kebijakan, prosedur dan data atau informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek audit. Kemudian kita mempelajari dan memahami. Kemudian kita mendokumentasikan dengan cara mencatat pada form pemahaman kontrol ataupun alat bantu lainnya yang memang itu tergantung dari masing-masing auditor bagaimana proses penulisannya. Jadi contohnya pada tahap pemeriksaan ini adalah pemeriksaan pada hal pokok teknis, fungsionalitas dan kinerja untuk aplikasi website. Kemudian data dokumennya diminta pada tahap awal yaitu adalah dokumen SMKI, mungkin dokumen kontrak dengan pihak ketiga pengembang aplikasi apabila memang aplikasi itu dikembangkan oleh pihak ketiga. Selanjutnya ketiga adalah persyaratan keamanan pengembangan aplikasi dan dokumen yang mengatur persyaratan keamanan apa saja yang harus diterapkan ataupun yang harus ada pada aplikasi yang akan diaudit. Contohnya mungkin untuk kelengkapan kebijakan mikronya ada dokumen SMKI, kemudian dokumen kontrak, kemudian persyaratan keamanan, kemudian ada juga pedoman terkait pengembangan aplikasi. Nah, di ini kami biasanya melakukan
identifikasi atau memahami, kemudian melakukan catatan-catatan kecil untuk memberikan ataupun memberi hint untuk auditor pada dokumen tersebut memuat apa. Di tahap awal adalah terkait pemahaman kontrol. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemahaman kontrol, kita melakukan pemeriksaan. Ini contoh yang akan kami gunakan atau yang akan saya sampaikan. Ini contohnya satu kontrol di mana persyaratan kontrolnya adalah terkait pemenuhan fungsi autentikasi yang dilakukan dengan prosedur mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi, di mana bukti desain kontrol adalah dokumen bukti kontrol yang berbentuk pengaturan yang dilakukan pada apa dan terletak di mana, ini buktinya di mana. Nah, contoh desain kontrol bisa jadi pengaturan terkait keamanan terkait mengatur jumlah karakter itu bisa termuat pada dokumen SMKI, dokumen kontrak, dokumen persyaratan keamanan, ataupun dokumen sistem pedoman secure software development lifecycle atau SSDLC, ataupun dokumen-dokumen lain yang memang uh, ditetapkan dan disahkan oleh Kota Parepare, contohnya seperti itu, di mana muatan atau substansi dari kebijakan tersebut mengatur terkait pengaturan jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi. Kemudian, ketentuan adalah apabila substansi dokumen yang diberikan sesuai dengan kontrol keamanan, maka akan mendapatkan hasil memadai. Kemudian apabila sudah terdapat dokumen, namun substansi dokumen belum memuat seluruh konteks pada kontrol keamanan, maka akan mendapatkan hasil perlu peningkatan. Dan apabila tidak terdapat dokumen yang mengatur hal tersebut, maka akan mendapatkan nilai tidak sesuai. Nah, ini contohnya. Untuk kriteria, itu peraturan BSN nomor 4 2021 bahwa untuk pemenuhan fungsi autentikasi pada aplikasi dilakukan dengan prosedur mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh catatannya adalah SMKI telah mengatur password policy organisasi termasuk kompleksitas password dan kewajiban perubahan berkala, kemudian persyaratan keamanan mengembangkan aplikasi, standar panjang password, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta masa berlaku. Namun, berdasarkan pemeriksaan, terdapat kelemahan desain, yaitu belum adanya pengaturan jumlah karakter. Kemudian, kontrak pihak ketiga mewajibkan penerapan password policy tersebut pada aplikasi yang dikembangkan oleh vendor ataupun pihak ketiga, di mana catatan EDK ini diperoleh hasil pemeriksaan di mana kita membandingkan bukti dukung ataupun desain kontrol, yaitu dokumen SMKI, dokumen kontrak pihak ketiga, serta dokumen persyaratan keamanannya ataupun dokumen lainnya yang kedepannya diperoleh dalam proses pemeriksaan itu dengan kontrol keamanan ataupun persyaratan keamanan yang harus ditetapkan atau terkait kebijakan yang harus dipatuhi oleh BPPD dalam mengembangkan aplikasi. Nah, dengan kondisi ini, terdapat temuan di mana desain kontrolnya belum mengatur terkait jumlah karakter dari kata sandi, sehingga temuannya adalah desain kontrol belum menetapkan panjang minimal password serta jenis simbol khusus yang wajib atau diperbolehkan. Resiko adalah menyebabkan penerapan password yang lemah, tidak konsisten antara aplikasi maupun antar pengembang. Rekomendasi adalah menetapkan panjang minimal password, jenis simbol khusus, serta ketentuan password yang lebih spesifik. Nah, di mana untuk EDK-nya adalah perlu peningkatan karena memang kalau kita lihat ada kelemahan, yaitu belum adanya pengaturan jumlah karakter, dan ini mungkin sehingga karena hanya ada satu yang belum terpenuhi dari beberapa kontrol, itu ada jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku, belum ada jumlah karakter, maka temuannya ataupun statusnya perlu peningkatan. Selanjutnya, pada tahap ini kita juga bisa menyatukan siapa yang memeriksa, kemudian catatan dari pengendali mutu atau teknis, di mana tujuannya untuk pengendali mutu serta khawatir untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tim auditor itu sudah sesuai dengan standar atau sesuai dengan penerapannya. Selanjutnya, setelah kita melakukan evaluasi desain, kita melakukan pengujian secara ataupun pemeriksaan evaluasi implementasi. Nah, di mana berdasarkan hasil bukti dukung yang didesain, dari diperoleh
Nah, tahapannya dilakukan oleh auditor meminta auditan ataupun klien untuk mendemokan dan atau menampilkan konfigurasi ataupun kode sumber atau bentuk implementasi dari kontrol keamanan. Tadi kontrol keamanan terkait mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku kata sandi. Nah, di mana pada tahap implementasi, tadi kami tim auditor akan meminta klien audit untuk mendokumenkan ataupun bisa dilakukan oleh pengembang aplikasi untuk mendemokan dan atau menampilkan konfigurasi kode sumber ataupun bentuk implementasi dari kontrol keamanan yang diperiksa. Kemudian setelah apabila desain kontrol keamanan dilaksanakan seluruhnya dan terdapat bukti dukung yang memadai, adanya mungkin source code yang benar, kemudian bukti demo yang benar ataupun sesuai dengan kontrol keamanan, maka mendapatkan nilai sesuai dengan desain kontrol. Namun apabila belum ataupun ada persyaratan yang tidak diterapkan ataupun adanya kekurangan dalam penerapan pada aplikasi ataupun dalam codingan, maka akan mendapatkan nilai tidak sesuai dengan desain kontrol. Kemudian untuk catatan nikah, diperoleh desain kontrol telah menetapkan kompleksitas password melalui kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, dan masa berlaku. Akan tapi masih terdapat kelemahan belum mengatur jumlah karakter. Hasil audiensi diperoleh informasi bahwa belum adanya pengaturan minimal password, angka. Nah, dengan kondisi ini diperoleh bahwa dalam proses implementasi ternyata dalam aplikasi belum menerapkan ataupun belum implementasikan seluruh kriteria ataupun persyaratan keamanan yang diatur. Kemudian bukti dukungnya adalah implementasi penerapan pada source code pada sisi backend dan bentar, maaf Ibu sekalian. Baik, lanjutkan. Nah, kemudian temuannya adalah implementasi kontrol terkait mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan atau masa berlaku tadi belum diimplementasikan secara menyeluruhnya. Kemudian resikonya adalah memungkinkan pengguna melewati validasi kompleksitas password melalui manipulasi yang dilakukan. Dan rekomendasi adalah menerapkan validasi kompleksitas password secara penuh pada sisi backend ataupun server side sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian status EIK-nya tidak sesuai. Ini karena memang tadi ada hal yang belum diterapkan berdasarkan desain kontrol, maka hasilnya tidak sesuai dengan desain kontrol. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan di area di tahapan evaluasi implementasi kontrol, kita melanjutkan pada tahapan evaluasi efektivitas kontrol, di mana pada tahap ini kami auditor akan melakukan pengujian secara langsung dan juga akan memperhatikan hasil temuan ataupun kondisi pada tahap evaluasi desain dan tahap evaluasi implementasi kontrol, di mana pada tahapan EFK diperoleh informasi bahwa di desain kontrol masih memiliki kelemahan, kemudian pada tahap evaluasi implementasi juga diperoleh belum seluruh penerapan itu dilakukan pada aplikasi. Kemudian kita juga melakukan pengujian secara langsung dengan melakukan brute force attack, ternyata masih bisa dilakukan brute force attack atau masih bisa dilakukan serangan terhadap fungsi autentikasi, maka untuk temuan di EFK ataupun hasil EFK belum efektif karena masih terdapat kelemahan pada desain, kemudian adanya tidak kesesuaian dalam penerapan, serta masih ditemukannya temuan teknis pada uh, fungsi autentikasi, sehingga hasil pada pemeriksaan di kontrol mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku bernilai belum efektif. Nah, selanjutnya, tadi teknis ini kita ke area manajemen keamanan, contohkan, di mana secara pemahaman juga sama seperti tahap tadi di area fungsi penerapan kita harus mengumpulkan bukti dukung ataupun desain kontrol yang dimiliki oleh PPD ataupun klien audit yang berkaitan dengan keamanan dan objek audit. Kita memeriksa, kita memahami apakah dokumen kebijakan tersebut sesuai. Kemudian contoh bukti dukung yang kami minta, yang pertama ada dokumen SMKI, kemudian dokumen manajemen risiko,
dokumen peta rencana SPB ataupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan. Nah, selanjutnya tahap awal adalah melakukan tahap evaluasi desain, sama juga mirip dengan tahap evaluasi desain di area FK ataupun area teknis. Dicontohkan adalah untuk kontrol yang diatur adalah terkait edukasi kesadaran keamanan, dilakukan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Kemudian untuk desain kontrolnya, kami menulis adalah dokumen SMKI ataupun dokumen lainnya dengan ketentuan yang pertama, apabila substansi dokumen yang diberikan sesuai dengan kontrol keamanan, maka akan mendapatkan hasil memadai. Kemudian apabila sudah terdapat dokumen, namun substansi dokumen belum memuat seluruh konteks pada kontrol keamanan, maka akan mendapatkan hasil perlu peningkatan. Dan apabila tidak terdapat bukti dokumen yang mengatur hal tersebut ataupun mengatur terkait persyaratan keamanan diperiksa, maka akan mendapatkan nilai tidak sesuai. Ini contohnya Bapak sekalian, di mana untuk kontrol keamanannya yang diperiksa adalah terkait edukasi kesadaran keamanan, paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen SMKI telah mengatur pelaksanaan security awareness melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai maupun pihak terkait, di mana bukti dukung yang digunakan yaitu adalah dokumen SMKI. Karena berdasarkan pemeriksaan bahwa dokumen SMKI sudah memuat pengaturan berdasarkan persyaratan keamanan, maka tidak ada temuan, sehingga status ketiganya memadai, tidak ada temuan, tidak ada risiko, dan tidak ada rekomendasi. Selanjutnya, kita memeriksa ke tahap evaluasi implementasi. Tadi lanjutan dari tadi, di mana berdasarkan hasil EDK bahwa dokumen SMKI IPPD ataupun KLR sudah mengatur tentang pelaksanaan security awareness melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai. Namun, pada tahap implementasi kita melakukan wawancara dan verifikasi dokumen dan bertanya bagaimana proses pelaksanaan ataupun penerapan dari desain kontrol ataupun kontrol yang terkait. Nah, diperoleh contohnya di mana kegiatan edukasi berdasarkan audiensi dan bukti doko yang diberikan hanya dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, belum terdapat kegiatan pelatihan. Nah, oleh karena itu, untuk temuannya, untuk kontrol edukasi itu, implementasi yang dilakukan belum optimal karena kegiatan yang dilakukan hanya berupa kegiatan sosialisasi dan belum terdapat pelatihan keamanan yang dilakukan. Kemudian untuk resikonya adalah menyebabkan pemahaman pegawai terhadap keamanan belum memadai sehingga meningkatkan resiko human error. Rekomendasi adalah melakukan pelatihan keamanan informasi secara formal, terstruktur, dan berkala sebagai pelengkap kegiatan edukasi keamanan. Untuk statusnya adalah tidak sesuai dengan desain kontrol, di mana secara kontrol itu mengatur dua kegiatan, yaitu kegiatan sosialisasi dan pelatihan, namun secara implementasi hanya dilakukan kegiatan sosialisasi, sehingga untuk kegiatan pelatihan belum dilakukan, sehingga hal tersebut menjadi temuan pada pemeriksaan evaluasi implementasi kontrol. Nah, selanjutnya, untuk tahapan EFK, tahap evaluasi efektivitas, kami memeriksa tadi bagaimana kelemahan dari desain dan kelemahan implementasi. Nah, di mana kalau melihat dari kondisi evaluasi desain, secara desain sudah baik, namun secara implementasi masih ada yang kurang. Misalnya yang kurang adalah belum adanya bukti kegiatan pelatihan, sehingga karena secara desain sudah baik, kemudian secara implementasi masih sudah ada yang dilaksanakan, namun ada yang belum dilaksanakan, secara pemeriksaan kami akan memberikan nilai perlu peningkatan. Untuk temuannya adalah edukasi kesadaran telah dilakukan namun belum berkala dan sebatas sosialisasi dan belum ada kegiatan evaluasi serta belum ada kegiatan pelatihan. Resikonya adalah rendahnya awareness pengguna dapat meningkatkan risiko human error. Rekomendasinya adalah melakukan edukasi kesadaran keamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian contoh dari bagaimana kita memeriksa, contoh singkat bagaimana memeriksa kontrol keamanan dalam proses audit keamanan SPBE. Mungkin kami buka lagi sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu apabila ingin bertanya terkait mekanisme ataupun langkah-langkah dalam melakukan audit keamanan SPBE.
izin Pak Alfa, ini Pak, Ya, izin Pak Pak, Sekretaris. izin Pak, ini kebetulan yang ikut sebenarnya di sini ada pengguna aplikasi Pak, ada dua SKPD, Kominfo dan PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Pak. Ini juga sebenarnya menjadi objek pemeriksaan nanti ke depannya teman-teman. Kami harapkan teman dari SKPD yang ikut ini, Zoom ini, karena sudah ada contoh untuk pelaksanaan audit, saya rasa kedua SKPD ini harus mempersiapkan apa-apa yang harus dia siapkan. Eh, apakah ini sudah terlaksana semua? Bagaimana pengamanannya? Nah, ini yang harus dicermati oleh teman SKPD ini, PTSP dan Kominfo. Jangan sampai nanti masih ada kekurangan-kekurangan, terutama keamanan-keamanannya. Nah, mungkin melalui dua SKPD ini mungkin siapa tahu ada tanggapan-tanggapan atau harapan-harapan atau saran-saran dalam rangka pelaksanaan aplikasi ini lebih bagus ke depannya supaya tidak terlalu banyak rekomendasi-rekomendasi audit ya. Mungkin ya sebelum mungkin kami persilakan kepada pengguna aplikasi ini ya, karena di sini tadi sudah dijelaskan narasumber sangat jelas, apalagi ada contoh-contoh yang akan dimintakan dokumen-dokumen dukungnya ya. Silakan Bapak Ibu. Siap. Mungkin menanggapi dulu di izin Pak Sekretaris. Di chat sudah ada yang menyebutkan bahwa objek audit yang akan direncanakan adalah aplikasi Lasiap, yaitu aplikasi internal Pemkot Parepare yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, sebenarnya secara aplikasi dipersilakan Pak, misalkan karena memang mungkin melihat dari itu ya eh, kebutuhan dari Kota Parepare sendiri itu sendiri. Kemudian mungkin yang harus diperhatikan adalah harus diperhatikan siapa yang mengembangkan ataupun membangun aplikasi. Misalnya ternyata aplikasi Lasiap ini dikembangkan oleh Dinas Kominfo, sehingga dalam proses auditnya inspektor juga harus melibatkan Kominfo selaku pengembang untuk menjadi klien audit. Kemudian untuk pada Dinas DPMTSP atau DPT itu juga dilibatkan dari sudut pandang pengelola aplikasi. Nah, mungkin dalam proses audit, inspektorat bisa untuk klien auditnya bisa terdiri dari banyak SKPD. Nah, tergantung aplikasi yang akan diaudit. Nah, misalnya ternyata aplikasi Lasiap ini tadi dikelola oleh ataupun digunakan oleh aplikasi dilakukan oleh Dinas Penanaman Terpadu Satu Pintu, tapi secara pengembangan dilakukan oleh Diskominfo, maka klien audit ataupun pihak yang diikutsertakan dalam proses audit yang ditanyai itu adalah dari Dinas DPM PTSP dan Dinas Kominfo selaku pengembang. Namun apabila ternyata dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal, otomatis kliennya bisa saja hanya dinas, namun juga bisa melibatkan Diskominfo apabila dalam proses SMK itu juga ada keterlibatan Diskominfo dalam proses ataupun pengembangan aplikasi di internal ataupun di lingkungan pemerintah kota Parepare. Mungkin itu sedikit insight Bapak Ibu sekalian terkait eh, penentuan ataupun pemilihan aplikasi Lasiap. Izin Pak Sekretaris. Monggo.
Bagaimana Bapak Ibu? Ya, Pak Alfa, mungkin teman-teman ini sudah anu ya, sudah melihat semua, terutama contoh-contohnya, terutama yang teman-teman audit ini, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa diimplementasikan, sangat mengedukasi. Ini tadi contoh-contoh auditnya, Pak. Nah, itu nanti pada saat mungkin melaksanakan audit ke lapangan, setidaknya bisa dipedomani. Itu tadi juga sampaikan Pak Irban, tetap ada komunikasi sebagai Ya Pak Sekretaris. Pak, iya ya Pak. Ya Pak Sekretaris. Izin mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya Pak Sekretaris. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari kami, dikembalikan ke Pak Sekretaris. Silakan Pak, izin. Ya, izin sedikit Pak, mungkin nitip Siap, ya sekiranya ke depan mungkin ada kegiatan pengembangan kompetensi teman-teman khususnya di inspektorat terkait dengan audit SPB mungkin yang dilakukan oleh BSSN mungkin mungkin kami bisa diinformasikan juga sekiranya ada anggaran pengembangan di kami mungkin kami bisa mengirim juga teman-teman untuk mengikuti biar punya kompetensi lebih teknis lagi sehingga tentu kita berharap ke depan kualitas auditnya jauh lebih baik lagi Pak. Mungkin itu kami titip Pak sekiranya ke depan ada kegiatan untuk pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BSN mungkin bisa ada lokasi untuk kami di inspektorat termasuk mungkin teman-teman di Kominfo juga di Parepare ya. Makasih Pak. siap. Masih Pak Munandar mungkin nanti kami akan kirimkan juga jadwal pelatihan. Kami juga ada unit kerja pusat pengembangan SDM di mana ada beberapa pelatihan yang terkait audit keamanan, yaitu adalah pelatihan dan sertifikasi asisten auditor keamanan informasi. Kemudian itu bisa diikuti oleh rekan-rekan Kota Parepare karena kalau melihat jadwal ada beberapa alokasi untuk KLD. Nah, ini kami kirimkan mungkin link untuk akses jadwal pelatihan yang dilakukan oleh Pusbang SDM sekiranya dapat digunakan untuk Kota Parepare untuk merencanakan ataupun mendaftar kegiatan pelatihan tersebut. Namun memang kalau kondisinya pemahaman kami, karena memang beliau bekerja dalam proses pendaftaran itu yang tergantung kuota ataupun tergantung dari Pusbang SDM karena memang secara kuota itu terbatas dan harapannya mungkin kalau belum bisa terjadwal di pelatihan pertama bisa mendaftar lagi yang kedua jadi sering-sering mendaftar saja Bapak Ibu sekalian jadi semakin sering mungkin dari akan mendapatkan perhatian dari Pusbang sehingga bisa dipilih ataupun diikut kesertakan dalam pelatihan-pelatihan yang terkait dengan audit keamanan SPBE ataupun audit keamanan informasi itu tambahannya Pak Munandar. Ya. Baik Pak, makasih responnya Pak Alfa Raid ya Pak. Ya, ya, saya kira sekian Pak cukup mungkin hari ini sementara. Terima kasih Bapak Pak Alfa Raid, luar biasa Pak materinya nih Pak. Mengembangkan wawasan teman-teman kami, terutama audit keamanan SPPE ini Pak. Luar biasa Pak materinya, memberikan edukasi kepada teman-teman tim kami di Inspektorat. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Mungkin ada lebih kurangnya dari kami, mohon dimaafkan. Sekian Pak, terima kasih banyak Pak narasumber. Luar biasa Pak narasumber ya. Ya, sama Pak. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Ya, izin live Pak. Dari Ya, makasih Pak. Ya. sama-sama Pak.